Imbas dari dipecat, akhirnya Alex Pastor muncul, angkat bicara, dan mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan seluruh pecinta sepak bola tanah air dan seluruh rakyat Indonesia berkaitan dengan timnas Indonesia yang dia menganggap bahwa negara yang ada pada peringkat 119 untuk lolos ke Piala Dunia itu tidak logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, setelah pemecatan Patrick Kluivert bersama tim kepelatihannya, hal ini diambil berdasarkan hasil minor yang diperoleh oleh timnas Indonesia karena timnas kebanggaan kita gagal lolos ke Piala Dunia 2026 dikarenakan banyak drama yang terjadi. Salah satunya tentang keputusan-keputusan yang kurang tepat diambil oleh sang pelatih yaitu Patrick Kluivert. Maka PSSI mengambil keputusan memecat kepala pelatih sekaligus dengan seluruh gerbong yang dia bawa. Nah, setelah pemecatan itu, salah satu asisten pelatih daripada Patrick Kluivert yaitu Alex Pastor hadir, angkat bicara, dan memberikan statement yang menurut saya sangat menyakitkan bagi kita seluruh rakyat Indonesia dan seluruh pecinta sepak bola tanah air. Karena yang dia sampaikan ini untuk timnas kita. Kurang lebih bahasanya seperti ini teman-teman. Saya pikir kami sudah melakukan itu sepenuhnya, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkan negara-negara dengan kelas seperti ini. Dalam kurung Arab Saudi dan Irak. Nah, itu yang pertama. Kemudian sebenarnya baik di lapangan maupun di antara staf pelatih kami berusaha menjelaskan kepada para pemain apa yang diharapkan dari mereka. Nah, itu statement yang dikeluarkan oleh Alex Pastor. Nah, pada poin pertama teman-teman, kita bisa berasumsi, bisa artikan bahwa apa yang disampaikan pada poin pertama ini dia merasa bahwa timnas Indonesia ini belum layak atau belum terlalu kuat untuk menghadapi tim-tim seperti Arab Saudi dan juga Irak. Yang menjadi pertanyaanku teman-teman, apakah sebelum kehadiran mereka ini kita tidak mampu menang atas Arab Saudi? Itu yang menjadi pertanyaannya. Padahal kita sama-sama mengetahui di bawah asuhan Sintayong waktu itu, timnas kita mampu main seri dengan Arab Saudi di markas ataupun di kandangnya Arab Saudi waktu itu. Dan setelah Arab Saudi bertandang ke Gelora Bung Karno, Arab Saudi dihajar oleh timnas kita dengan skor 2-0. Ini membuktikan bahwa timnas kita ini tidak kalah beruntun sebelum mereka datang. Kecuali apa yang disampaikan ini memang betul kalau kita ini setiap berhadapan dengan Arab Saudi selalu kalah terus. Jadi statement ini tidak masuk akal. Ini hanya rasa kecewa dari pemecatan, makanya dia keluarkan hal perkataan seperti itu. Nah, teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dia bilang bahwa baik di lapangan maupun di ruang ganti, mereka telah menyampaikan kepada staf pelatih, iya, menjelaskan kepada para pemain apa yang diharapkan dari mereka. Nah, kata apa yang diharapkan mereka ini yang membuat saya bingung. Dan kita bisa artikan bahwa pemain-pemain kita ini apa yang disampaikan mereka ini mereka tidak paham. Seperti itu kira-kira. Padahal, mulai dari Patrick Kluivert sampai dengan gerbong yang dia bawa ini secara budaya sama teman-teman, bahasa sama. Kenapa waktu zaman STY timnya bisa memberikan pemahaman kepada pemain-pemain kita, terus ke zamannya Patrick Kluivert ini tidak bisa memberikan pemahaman kepada pemain-pemain kita. Bedanya di mana? Sementara dari segi budaya dan bahasa sama. Nah, itulah statement yang dikeluarkan oleh Patrick Kluivert.
Dan ini sangat menyakitkan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh pecinta sepak bola yang ada di Indonesia. Bahasa ataupun boleh dibilang bahasa dia ini tidak bermutu menurut saya. Anda dibayar untuk bagaimana bisa membawa perubahan untuk timnas Indonesia. Anda ini kan seorang analisis, mendampingi Patrick Kluivert untuk bagaimana bisa membawa perubahan untuk timnas Indonesia. Kenapa harus berkata demikian? Dan ini menjadi pelajaran buat PSSI ke depannya, agar tidak lagi kebablasan mencari pelatih. Pelatih-pelatih yang tidak memiliki moral, tidak memiliki etika seperti ini, tidak perlu harus diambil untuk melatih timnas Indonesia. Habis main pulang ke Belanda, dalam permainan, usai permainan pun tidak mau menyapa fans dan lain sebagainya. Ini tidak punya etika pelatih dan asisten seperti ini. Maka semoga ke depannya PSSI tidak kebablasan dalam memilih pelatih. Walaupun agak terlambat dalam menentukan pelatih, tapi memang betul-betul pelatih yang harus paham dengan budaya Indonesia. Dia harus paham dengan karakter sepak bola Indonesia dan bisa merangkul pemain seperti anak asuhnya sendiri, seperti anak-anaknya sendiri. Bukan seperti yang saat ini yang sudah dipecat, yang maunya menang sendiri, setelah dipecat mengeluarkan bahasa-bahasa yang seakan-akan membuat geram seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, jadi menurut saya teman-teman, PSSI sudah tidak boleh lagi ngambil pelatih dari Belanda. Bukan semua pelatih Belanda seperti itu, tetapi kalau boleh cari pelatih dari luar agar bisa membawa perubahan untuk timnas Indonesia. Karena kita andalkan budaya dengan bahasa sama saja sudah terbukti. Sekarang Patrick Kluivert dan timnya pun sudah menyakitkan seluruh hati pecinta sepak bola tanah air dengan bahasa yang dikeluarkan oleh seorang Alex Pastor. Dan bukan saya saja yang sakit hati, tapi teman-teman juga. Dan yang menonton video ini pun pasti sakit hati dengan apa yang disampaikan oleh Alex Pastor ini. Nah, teman-teman sekalian, mari kita doakan. Semoga PSSI cepat mencari pengganti Patrick Kluivert dan memang betul-betul pelatih yang bisa membawa perubahan untuk timnas Indonesia ke depannya. Karena kita masih punya agenda ke depan menghadapi FIFA Matchday bulan November. Kemudian menghadapi yang paling penting adalah Piala Asia 2027. Nah, teman-teman sekalian, tetap dukung terus timnas kebanggaan kita. Karena timnas milik kita, bukan milik siapa-siapa. Kita wajib untuk selalu mensupport mereka. Oke, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.